Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Al-Ayyubi, NPM 2133106545, Fakultas Teknik Mesin Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan air pendingin kondensor dengan temperatur rendah dan tinggi terhadap konversi energi. Pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh-pengaruh konversi energi yang terkait dengan air kondensor. Konversi energi merupakan salah satu bidang teknik yang mempelajari dan merancang mesin yang dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kondensor adalah alat pengatur panas dengan proses perpindahan terjadi dari suatu fluida kerja yang temperaturnya tinggi ke fluida yang temperaturnya rendah. Terjadinya perubahan fasa dari fluida kerja bertemperatur tinggi pada kondisi tekanan dan temperatur konstan. Tekanan dan temperatur uap adalah besaran yang mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya, di mana untuk suatu harga temperatur tertentu akan didapat suatu harga tekanan uap yang tertentu pula. Kondensor adalah komponen penting dari mesin pendingin yang berfungsi sebagai heat exchanger. Kerja kondensor yang baik dapat meningkatkan prestasi kerja mesin pendingin. Penelitian sebelumnya tentang kondensor telah banyak dilakukan, seperti Al-Sayed melakukan penelitian dan menambahkan variasi aliran massa pendingin pada kondensor. Yang terkait dengan konversi energi dan kondensor ialah fluida kerja, refrigeran, dan cairan yang bekerja di dalamnya. Fluida kerja itu apa sih? Fluida kerja adalah gas atau cairan yang mentransfer gaya, gerak, atau energi mekanik. Dalam sistem pneumatik, fluida kerja biasanya ialah gas lain yang mentransfer gaya atau komponen seperti kompresor dan pompa vakum. Gas yang bekerja juga menyimpan energi karena dikompresi. Refrigeran ialah suatu zat atau campuran pendingin yang umumnya berupa cairan dan biasanya digunakan pada suatu pompa kalor maupun pada siklus pendinginan. Sebagian besar siklus refrigeran mengalami perubahan wujud zat dari cair menjadi gas dan sebaliknya. Banyak fluida kerja yang telah digunakan dalam bentuk tersebut. Misalnya fluorokarbon, terutama pada klorofluorokarbon. Cairan yang bekerja selain dari udara atau air perlu diresirkulasi dalam satu lingkaran. Beberapa sistem transfer pada hidraulik dan pasif terbuka untuk pasokan air atau atmosfer, kadang-kadang melalui pernapasan penyaring. Mesin panas, pompa kalor, dan sistem yang menggunakan cairan yang mudah menguap atau gas khusus biasanya disegel di belakang katup pelepas tekanan kondensor uap. Dan di sini saya sendiri dapat menyimpulkannya. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bagaimana kerja dari air kondensor tersebut. Air kondensor harus memiliki temperatur suhu ruangan yang rendah agar dapat bekerja optimal. Jika suhu ruangan tinggi,
tinggi itu akan membebani kerja air kondensor. Air kondensor adalah suatu proses pendingin udara sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembapan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan terhadap kondisi udara dari suatu ruangan tersebut. Kondensor berfungsi untuk membuang panas yang ada di refrigeran ke lingkungan dengan menggunakan media udara serta dibantu dengan daya dorong blower. Uap refrigeran yang keluar dari kompresor memasuki kondensor uap yang bersuhu tinggi sebelum ke evaporator terlebih dahulu. Didinginkan di kondensor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan dalam presentasi ini saya menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, dan maka dari itu saya meminta kepada yang menonton untuk mengkritik dan memberikan saran yang bersifat membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.